Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat semuanya ya. Masih terus semangat belajar kan? Nah, bertemu kembali dengan Miss Hasanah pada pembelajaran fikih hari ini. Mumpung masih suasana lebaran, Miss mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini abang dan kakak semuanya adalah agar abang dan kakak dapat mengetahui hal-hal yang dapat membuat mandi wajib menjadi tidak sah. Apa sajakah itu? Mari simak videonya dengan baik ya. Hal-hal yang membuat mandi wajib menjadi tidak sah, Miss bagi ke dalam 7 bagian atau 7 hal. Nah, apa-apa sajakah itu? Kita bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama adalah tidak melakukan mandi wajib secara benar. Nah, kita sebagai orang muslim diperintahkan oleh Allah untuk melakukan segala sesuatu dengan benar. Nah, makanya Nabi Muhammad mencontohkan cara-caranya. Nah, jadi ketika kita tidak melakukan mandi wajib dengan benar dan ada poin-poin yang tertinggal, maka mandi wajib kita menjadi tidak sah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah tidak membaca niat. Mengapa membaca niat itu begitu penting? Karena membaca niat adalah yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi biasa. Kalau kita mandi biasa tidak ada niat ya abang dan kakak. Nah, ketika kita mandi wajib, kita harus membaca niat, baik dengan bersuara maupun hanya sekedar di dalam hati. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah tidak menggunakan air yang bersih. Jadi ketika kita mandi wajib harus menggunakan air yang bersih. Nah, karena saat kita melakukan sesuatu yang akan mensucikan tubuh kita, maka harus melakukan dengan air yang bersih. Nah, namun jika dalam suatu tempat kita sulit untuk mendapatkan air bersih, maka kita bisa melakukan mandi wajib dengan cara tayamum, dan cara tersebut ada tata cara tersendirinya. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang keempat adalah ada bagian tubuh yang masih kering. Nah, ketika kita mandi wajib, kita diperintahkan untuk mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh. Nah, jadi jika masih ada anggota tubuh yang masih kering, maka mandi wajib kita menjadi tidak sah. Nah, selanjutnya yang kelima adalah rambut dalam keadaan tidak terurai. Tahu kan yang dimaksud dengan tidak terurai, yaitu tidak dilepas dari ikatan. Nah, jadi bagi seorang perempuan atau laki-laki yang memiliki rambut panjang, dan jadi sebaiknya rambutnya tidak diikat, rambutnya diuraikan begitu saja. Karena apa? Karena bisa saja air tidak masuk ke sela-sela rambut, sehingga mandi wajibnya tidak sah. Nah, selanjutnya yang keenam adalah masih terdapat kotoran di dalam kuku.
Nah, mengapa ketika masih ada kotoran di dalam kuku mandi wajib kita menjadi tidak sah? Nah, karena kotoran yang ada di dalam kuku bisa menghalangi air sampai ke badan. Nah, jadi ada baiknya sebelum melakukan mandi wajib membersihkan dulu kotoran yang ada di kuku. Nah, hal ini juga berlaku dalam kondisi kuku yang menggunakan kutek, kecuali pada kuku alami atau kuku yang menggunakan pewarna alami yaitu henna. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketujuh adalah tidak sesuai urutan. Nah, jadi abang dan kakak semua tidak tertib dalam melakukan mandi wajib dapat membatalkan mandi wajib itu sendiri. Sehingga dalam mandi wajib kita perlu memperhatikan rukun-rukun dan sunnah-sunnah dalam mandi wajib. Itulah tadi 7 hal yang menyebabkan mandi wajib menjadi tidak sah. Nah, ada tugas untuk abang dan kakak. Ada 2 tugasnya, yaitu dalam berbentuk pilihan ganda. Nah, yang pertama adalah bagian-bagian tubuh yang harus diperhatikan ketika mandi wajib karena dikhawatirkan tidak terkena air adalah, nah dijawab ya. Kemudian yang nomor 2 adalah agar air mengenai kulit kepala, maka yang harus dilakukan seorang muslimah adalah, nah, 2 pertanyaan ini dijawab ya abang dan kakak. Dan jangan lupa kirim ke Miss Hasana. Nah, ini saja materi kita hari ini. Sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di video pembelajaran yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.